Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap saudara dalam keadaan sukacita menyimak, mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Dan juga saya mengajak saudara untuk subscribe, karena akan saya bagikan pengalaman mengajar saya kepada saudara. Baik, mari kita lanjutkan program linear bagian kedua ini. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Program linear, tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa dapat menentukan nilai optimum. Maksudnya di sini maksimum atau minimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan. Dan yang kedua, siswa dapat membuat model matematika dari soal cerita. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal cerita atau aplikasi dengan program linear. Baik, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum fungsi X tambah 3Y yang memenuhi sistem pertidaksamaannya. Ini dia, ada 4 nih. X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, 3X tambah 2Y kecil sama dengan 6, dan 2X kurang Y besar sama dengan negatif 2. Nah, caranya kita gambar dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi pertama kita gambar daerah HP-nya, kemudian pembuat nilai maksimum maupun minimum itu pasti berada pada titik-titik pojok DHP-nya. Oleh karena itu ini kita gambar dulu DHP-nya yang mana. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya. Perhatikan, X besar sama dengan 0 itu berarti daerah kiri salah. Y besar sama dengan 0, daerah bawah salah. 3X tambah 2Y kecil sama dengan 6. Kalau yang digambar, X-nya 0, Y-nya 6 bagi 2, 3 yang ini, yang disorot. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 2. Tarik garis. Uji 0,0. 0 kecil 6 ini daerah yang benar, berarti sana salah. Kemudian X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya 0, X-nya negatif 1. Ini dia, tarik garis. Uji 0,0. 0 besar dari negatif 2 ini benar. Berarti daerah kirinya ini salah. Jadi DHP-nya yang diarsir ini. Nah, untuk membuat DHP ini biasanya kita yang diarsir yang salah. Dalam hal ini sekarang yang diarsir imajinasi saja. Oke, sekarang pembuat pojok-pojoknya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba membahasnya. Kemudian titik yang sudah tertera di sini 0,0, 2,0, 0,2. Nah, ini yang belum. Nah, ini hasil dari eliminasi perpotongan kedua garis ini. Oke, kita lanjutkan mencari koordinat titik potongnya. Oke, perhatikan, diberi nama ini 0,0, A, B, C. Tinggal si B-nya yang belum dieliminasi. Tadi persamaan si garis pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua itu 2X kurang Y sama dengan negatif 2. Nah, ini kita mau menghilangkan si Y-nya, ini kali 2. Dari sini, karena yang mau dihilangkan berbeda tanda, ini harus dijumlah. Sehingga ketemulah 7X sama dengan 2, X-nya 2/7. Kemudian kita substitusikan ke salah satu. Nah, kebetulan yang dipilih yang atas ini. 3 kali 2/7 ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini sarannya ditrik dulu, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Oke, pindah ruas. Ini jadi 21/7 dikurangi 3/7, ketemulah Y-nya 18/7. Dengan demikian titik-titik pojoknya ada 4, 0,0, 2,0 yang barusan, dan 0,2. Nah, dari keempat titik ini disubstitusikan ke fungsi objektif yang ini. Hitung mana yang membuat nilai paling besar, itulah maksimum. Yang paling kecil adalah minimum. Oke, kita lihat ini 0, ini 2, 2/7, 18 kali 3, 54/7 dijumlahkan, 56/7, 8. 0,2, 3 kali 2 langsung aja 6. Nah, ini kelihatan nilai maksimumnya bernilai 8. Oke, saudara, jelas bagian pertama?
Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sebelumnya ingat dulu rumus. Nah, nanti kan ada soal sudah ada DHP-nya. Pertidaksamanya belum ada, jadi ingat rumus ini. AX tambah BY sama dengan A kali B. Cara cepatnya ya. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai maksimum fungsi objektif dari Z sama dengan 6X tambah 8Y dari DHP di bawah ini. Ini DHP-nya. Titik 0,0, A-nya sudah ada 3,0, B-nya belum, C-nya 0,2. Nah, cara mencari titik B ini perpotongan kedua garis. Cara mencari persamaan garis yang barusan tadi, 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian yang ini 2X tambah 5Y sama dengan 10. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari dua persamaan ini, kita substitusi atau eliminasi mencari X dan Y. Oke, yang ini, kali 2 semua. Kali 2 semua, ini yang di cross yang bawah ya, 2X tambah 5Y sama dengan 10, kali 2, kemudian 2 kurang 1, X-nya hilang atau habis, tereliminasi, 7Y sama dengan 8, Y-nya 8 per 7. Substitusikan ke salah satu, ke atas. Oke, ke sini. 4 kali, bukan 4 kali, 4X sama dengan 3 kali 8 per 7 sama dengan 12. Oke, bagi 4 semua. Jadi demikian. Kemudian, pindah ruas, ini jadikan per 7. Cara langsung, 21 per 7 kurang 6 per 7, 15 per 7. Dengan demikian, titik B sudah dapat koordinatnya. Nah, jadi ini langsung berhitung nih. Si A 3,0 langsung dihitung ke fungsi objektif ini. Bernilai 18. Kemudian si B yang barusan dapat, perhatikan 15 kali 6, 90 per 7, ditambah 8 kali 8, 64 per 7. Nah, dijumlahkan 154 per 7, ternyata bulat, 22. Oke, kita lihat titik C. 0,2. Ternyata 2 masuk ke 8. Ke kali 8. 16. Kemudian karena ditanyakan nilai maksimum dan fungsi objektifnya positif semua ini, nggak ada negatif. Nah, 0,0 kalau masuk bisa ditebak langsung. Ini bernilai 0. Berarti sudah kalah bersaing kan? Jadi nilai maksimumnya adalah 22. Oke, jelas ya? Sekarang ada ada cara cepatnya. Nah, ini soal cantik. Perhatikan pertanyaan 6X tambah 8Y. Ciri-ciri ini adalah, kalau lihat dari DHP-nya, lihat dari persamaannya, lihat di sini. Kalau di sumbu Y ini dijumlahkan, nah ini dia 4 tambah 2, 6. Kemudian di sumbu X-nya 3 tambah 5, 8Y. Itu artinya settingan rumus cepat. Oke, kita perlihatkan rumus cepatnya. 4X tambah 3Y diketahui 12. Kemudian 2X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, sekarang kalau langsung kita jumlahkan, tuh, langsung jadi selesai. Sama dengan jawaban yang tadi, yang 22. Oke, lumayan. Nah, ini pengalaman, tapi bisa saja kelipatan. Yang penting settingannya ada di sini. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 3, 8. Jadi ada jadi kelipatannya jadi 12, kemudian di sini jadi 16, itu artinya 2 kalinya. Jadi itu juga masih tergolong rumus cepat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk lomba cepat tepat lumayan. Sekarang kita lanjutkan. Kita membuat model nih. Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1, 2 jam kerja mesin 2. Untuk membuat barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam mesin 2. Setiap hari masing-masing mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Ada kata tidak lebih, berarti kecil sama dengan. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, tentukanlah model matematikanya. Nah, kalau belum lancar,
Bantu dengan tabelnya. Nah ini dia. Perhatikan jenis barang ada A dan B. Mesin 1, mesin 2 banyak barang. Untuk jenis barang A, mesin 1 bekerja 4 jam. Itu biasanya teks soalnya udah ada di sini urutannya. Mesin 2 2 jam, ini dia. Kemudian tipe barang B itu 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam mesin 2 yang ini. Kemudian masing-masing mesin tidak lebih dari 15 jam, berarti batasnya lama mesin itu bekerja 15 jam maksimum. Oke, sekarang andaikan banyak barang jenis A itu X, yang B Y. Nah, jalur membuat pertidaksamaannya ke bawah. Berarti 4X ditambah 5Y kecil sama dengan 15. Yang kedua, 2X tambah 3Y kecil sama dengan 15. Nah, itu namanya pertidaksamaan yang utama. Yang tambahan selalu dalam soal cerita, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Oke, sekali lagi diulangi. Pemahamannya gini. Kalau dibuat satu barang jenis A, berarti mesin 1 bekerja 4 jam. Kalau 2, 8 jam. Kalau 3, 4 jam. Kalau X dikali berarti 4X. Dengan analogi yang sama, jenis barang B mesin 1 kalau dibuat 1 5 jam, 2 10 jam, kalau Y 5Y jam. Nah, mudah-mudahan tambah jelas. Oke, jawabannya sudah selesai. Ini yang utama, ini tambahan tadi. Karena banyak barang paling kecil 0, tidak ada negatif. Jadi ada tambahan ini namanya. X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Oke, tinggal yang terakhir soal cerita. Diketahui luas daerah parkir 3,6 dekameter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil sedan 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus 2.400 desimeter persegi. Daerah parkir itu maksimum memuat 30 kendaraan. Tentukan jumlah uang parkir terbesar yang diperoleh tukang parkir jika registrasi sebuah mobil sedan Rp1.000 dan untuk bus Rp3.000. Oke, jadi soal cerita ini urutannya harus bisa bikin model. Setelah bisa bikin model, bisa menentukan daerah HP, DHP-nya, baru menentukan maksimum atau minimum. Nah, itu biasanya urut-urutannya. Jadi ini puncaknya dari program linear. Oke, kita bahas. Kita buat tabelnya dulu. Jenis kendaraan sedan. Luas kendaraan 6 meter persegi. Kemudian banyak ini, kalau bus 24 meter persegi itu diubah. Jadi 1 meter persegi itu 100 desimeter persegi. Karena 1 meter adalah 10 desimeter. Oke. Jadi kalau ada kuadrat, jadi dibagi 100. Sudah jadi ya. Kemudian yang luas daerah itu 3,6 dekameter persegi jadikan meter. Supaya seragam satuannya. 1 meter itu 1 dekameter itu 10 meter. Berarti kalau dekameter kuadrat berarti 100 meter persegi. Kali 3,6 berarti 360 meter persegi. Oke, banyak kendaraan sedan kita anggap banyaknya X. Kemudian yang bus itu Y. Uang parkir untuk sedan Rp1.000. Untuk bus Rp3.000. Nah, nanti ini hubungannya dengan fungsi objektif. 1000X tambah 3000Y si Z-nya. Nah, kemudian jumlah kendaraan itu 30. Jadi pertidaksamaan utamanya di sini. 6X tambah 24Y kecil sama dengan 360. Yang kedua, X tambah Y kecil sama dengan 30. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia. Oke, baru kita buat daerah HP-nya. Nah, kita percepat. Perhatikan, X-nya 0. 360 bagi 24 itu 15. Y-nya 0. X-nya 60, tarik garis. 0,0 daerah yang benar. Atas salah berarti DHP-nya nanti di sini ya. Supaya lebih jelas semuanya dibahas. X-nya 0, Y-nya 30. Y-nya 0, X-nya 30, tarik garis. 0,0 daerah yang benar, ke sana salah. X besar 0, ini salah. Y besar 0, ini salah. Berarti DHP-nya di sini. Nah, untuk soal-soal begini cukup kita analisis saja karena sudah berpengalaman.
Berarti tinggal mencari perpotongan kedua garis, yaitu titik B ini. Oke, kita eliminasi. Nah, ini eliminasinya. Ini diperkecil. Semua dibagi 6, yang ini dibagi 6. Tanda kecilnya dihilangkan saja karena mau mencari titik potong pakai sama dengan. X tambahnya sudah. Nah, kebetulan X-nya sudah sama, tinggal dikurangi. Ketemulah Y-nya. Y-nya ketemu 30. 30 bagi 3, 10. 10 masuk ke sini, X-nya 20. Dengan demikian, kita bisa mencari fungsi maksimum fungsi objektifnya. Oke, kita mulai dari titik A, 30,0. Masuk ke sini, dapat penghasilan Rp30.000. Kemudian, titik B, 20,10 yang barusan. Ini jangan terbalik, harus X dulu. Oke, masuk ke sini 20.000 ditambah 30.000, ketemulah 50.000. Oke, satu lagi titik C, yaitu 0,15. 15 kali 3.000, 45.000. Nah, dari 3 titik ini yang paling besar penghasilannya, maksudnya untuk si Z-nya itu adalah Rp50.000. Dengan demikian, jumlah uang parkir terbesar adalah Rp50.000. Oke, saudara, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kira sampai ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dan dapat mengerjakan soal-soal program linear. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan kunjungi channel saya, Frans Samosir. Terima kasih, sampai jumpa.